Oke, ini adalah Google Pixel 4 XL. Saya udah pakai HP ini sekitar 3 mingguan. Dan saya dapat HP ini itu dengan harga 4 jutaan aja untuk kondisi bekas dan batangan. Sekedar informasi, Google Pixel 4 XL ini adalah mantan flagship dari Google di tahun 2019. Yang sayangnya HP ini adalah HP non resmi atau HP luar negeri. Lalu pertanyaannya, apakah Pixel 4 XL ini masih layak buat dipakai di tahun ini bahkan di tahun 2022? Daripada penasaran, langsung kita ke pembahasannya aja. Nah, seperti biasanya kita mulai dari body dan desain terlebih dahulu. Desain dari Pixel 4 XL ini lumayan berbeda dari seri sebelumnya, yaitu Pixel 3 series. Perubahan yang paling ketara itu di bagian modul kameranya yang mempunyai desain mengkotak. Tapi ini masih terlihat cukup minimalis dan elegan. Untuk materialnya ini terbuat dari kaca dan aluminium dengan finishing glossy dan matte di bagian framenya. Sebenarnya untuk warna oranye dan putih itu finishingnya matte semua baik di backdoor maupun di framenya. Untuk tombol-tombol ini penempatannya masih sama, ada di bagian kanan semua. Dan untuk tombol powernya ini juga masih ada ciri khas pixelnya, yaitu diberi aksen warna yang berbeda. Untuk ukuran Pixel seri XL, sejujurnya HP ini itu masih sangat enak buat digenggam karena framenya itu nggak licin dan mempunyai berat yang cukup ringan. Beralih ke bagian depan, nah desainnya itu lain daripada yang lain. Jidatnya itu kelihatan lebar banget. Dan ini itu terlihat cukup aneh saat pertama kali kita melihatnya. Tapi setelah digunakan ini akan terbiasa dan tidak terlalu mengganggu. Jidat di HP ini itu lebar karena di dalamnya terdapat sensor-sensor yang salah satunya digunakan buat Face Unlock, layaknya Face ID di iPhone. Jadi HP ini itu memiliki teknologi Face Unlock yang canggih dan aman. Selain itu ini juga bisa digunakan di ruangan gelap sekalipun. Sekalian kita bahas layarnya, mempunyai ukuran 6,3 inci yang menggunakan panel OLED beresolusi QHD. Untuk perlindungannya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Selain itu layarnya juga udah support konten HDR dan memiliki refresh rate 90 Hz yang membuat pengalaman scrolling semakin menyenangkan. Untuk kualitasnya ini juga nggak perlu diragukan, secara dia mantan flagship. Dia mempunyai reproduksi warna yang bagus dan tajam dengan view angle yang luas. Tapi minusnya jika digunakan di luar ruangan ini agak kurang. Untuk responsivitas layarnya ini mempunyai kategori yang bagus buat ngegame gak delay apalagi ghost touch. Selain itu sistem getaran di HP ini juga mantap karena dapat memberikan experience yang berbeda saat digunakan buat ngetik. Google Pixel dari seri 2 selalu dikasih dual stereo speaker yang bagus. Begitupun dengan Pixel 4 XL yang mempunyai auto speaker yang bagus juga. Untuk peletakan speakernya ini berada di bagian depan dan yang satunya di frame bagian bawah. Tapi sayang HP ini nggak punya 3,5 mm handphone jack. Untuk sampel dari speakernya adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya kita bahas performanya. Google Pixel 4 menggunakan prosesor Snapdragon 855 yang merupakan prosesor flagship di tahun 2019. Untuk RAM-nya dia 6GB dengan pilihan internal 64 atau 128. Sedangkan sistem Android-nya dia menggunakan pure Android atau Android murni yang sekarang posisinya itu di Android 12. Dan ini juga bisa diupdate sampai Android 13. Untuk pengalaman menggunakan Android 12 ini juga sangat menyenangkan karena banyak perubahan dari Android 11. Tampilannya itu jadi semakin fresh dan bagus. Untuk performanya sendiri ini lebih dari cukup buat kegiatan dasar kayak sosmed, foto-foto, musikan, ataupun yang lainnya. Lalu buat game ini juga masih ngangkat.
kayak ML, PUBG, PES Mobile ini masih bisa. Tapi seperti Pixel seri sebelumnya, HP ini cukup panas kalau buat ngegame terlalu lama karena sistem cooling di HP ini itu kurang bagus. Kalau saya coba PES 2021 ini masih lancar di settingan maksimum. Tapi kalau saya bermain lebih dari 3 match, HP akan kerasa cukup panas di bagian belakangnya. Dan ini cukup mengganggu kalau kita menggunakannya tanpa casing. Saran saya kalau kalian mau bermain game menggunakan HP ini, mending siapin dana lebih buat beli kipas agar lebih lancar. Untuk ketahanan baterainya sendiri, menurut saya HP ini gak terlalu buruk, mengingat dia menggunakan prosesor yang cukup powerful dan menggunakan layar berrefresh rate tinggi. Baterai 3700 mAh nya itu bisa bertahan seharian. SOT yang saya dapatkan biasanya itu 7 jaman dengan kondisi baterai health 96%. Kalau buat game 2 jam dia menghabiskan baterai 50-an%. Sedangkan untuk pengisian daya dia masih di 18 watt. Dari 0 sampai 100% dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ini terhitung cukup lama. Pengalaman menggunakan kamera dari Google Pixel itu selalu asik dan menyenangkan. Hasilnya itu tidak pernah mengecewakan, begitupun dengan Google Pixel 4 XL. Hasil kameranya itu bagus banget buat kelas harga segini. Mungkin gak ada tandingan dari brand lain. Ditambah lagi software dari kameranya itu mudah digunakan. Kita tinggal keluarkan HP dan jepret, hasilnya udah bagus banget. Untuk spesifikasi dari kameranya kita tinggal baca aja, nggak usah dijelaskan karena spek kamera di Pixel itu cuma sekedar teori dan angka. Kita tinggal coba dan buktikan hasilnya. Pada intinya kameranya itu bisa buat foto di berbagai macam kondisi, mulai dari foto orang, foto binatang, foto benda, foto makro, dan foto pemandangan. Untuk mode portraitnya selain bisa diterapkan ke objek manusia, ini juga bisa diterapkan ke objek benda mati. Foto di malam hari pun ini hasilnya bagus juga karena terlihat terang dan tajam. Dan ini itu berlaku buat kamera depannya juga. Untuk zoomnya ini juga keren, walaupun telefotonya cuma 2 kali, tapi jika kita paksakan ke 8 kali hasilnya itu tetap kerasa tajamnya. Secara umum hasil fotonya itu detail, punya HDR yang bagus, dan pewarnaannya itu mendekati natural atau mendekati aslinya. Lalu buat video ini juga hasilnya bagus, tapi sayang untuk resolusi 4K hanya mentok di 30 fps alias belum bisa di 60 fps. Dan untuk hasil dari videonya adalah sebagai berikut ini. Nah, ini dia adalah hasil perekaman dari Google Pixel 4 XL di resolusi Full HD 40 fps. Hasilnya seperti ini. Kelihatannya cukup bagus dan stabil. Warnanya itu keluar, HDR-nya juga bagus. Lensa telenya kita coba ini 2 kali. Kalau full 6 kali hasilnya seperti ini. Cukup bagus. Untuk fokusnya kita coba. Fokusnya juga cukup cepat dan halus. Ini bagus, mantap. Kalau ini di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya masih terlihat cukup stabil. Kalau ke langit ini juga bagus. Itu birunya terlihat dengan jelas dan tekstur awannya pun masih cukup oke. Kalau kita zoom seperti ini bagus. Dan ini sampel kamera depannya. Tone warnanya saya suka, tapi kurang stabil. Ini juga terlihat detail, cukup bagus. Kalau backlight seperti ini masih cukup terlihat. Coba. Untuk fitur-fitur lainnya yang mungkin kalian pengen tahu, HP ini ada NFC-nya, ini bagus sekali. Kemudian ini ada IP68 atau tahan air, tapi saran saya jangan dicoba. Kemudian ini juga udah support wireless charging, dan yang terakhir untuk SIM-nya ini cuma single SIM yang fisik. Kalau mau dual SIM ini bisa eSIM, tapi di Indonesia cuma support smartphone. Oke, lalu kesimpulannya bagaimana? Apakah Google Pixel 4 XL ini masih layak buat dibeli di tahun ini atau di tahun 2022?
Menurut saya HP ini tentu saja masih layak buat dibeli di tahun ini atau di tahun 2022. Kenapa? Karena HP ini memiliki build quality yang bagus serta solid dan mewah juga. Untuk layar dan speakernya ini juga oke, masih sangat kerasa fleksibnya. Kemudian untuk sistem Androidnya ini bisa diupdate sampai dengan Android 13. Ini mantap sekali. Dan yang terakhir tentu saja kameranya. Ini kameranya masih sangat bisa bersaing dengan harga yang sama, bahkan lebih tinggi. Mungkin ini kameranya masih bagus untuk beberapa tahun ke depan karena memang kualitasnya udah bagus banget. Tapi saran saya kalau mau beli HP ini nunggu beberapa minggu setelah video ini diupload karena kemungkinan harganya akan turun. Ya udah, sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.